tahun ini kita sudah memulai satu perenungan, satu pembacaan firman, dan satu eksegesis bersama, begitu ya, belajar bersama, dan sampai pada hari ini di dalam kitab Yeremia. Kitab Yeremia ini juga seringkali disebut sebagai kitab nabi besar, gitu ya. Kenapa disebut kitab nabi besar? Bukan karena orangnya gendut, begitu ya. Bukan karena orangnya gede, besar, no. Tetapi kenapa disebut nabi besar? Karena itu bisa dilihat dari jumlah pasal yang dipunyai. Kalau kita lihat Yeremia, nanti kalau Bapak Ibu Saudara membaca kitab Yeremia, itu cukup banyak pasalnya, begitu ya. Dan itu menjadi salah satu syarat atau salah satu alasan disebut sebagai nabi besar. Karena ia banyak sekali pasal dan banyak sekali kebenaran firman Tuhan di dalamnya yang bisa kita ekspos dan eksplorasi bersama. Bapak Saudara, saya akan memulai sedikit pengantar tentang kitab Yeremia. Kalau kita melihat penulisan daripada kitab Yeremia ini, maka dengan mudah sebenarnya kita akan tahu siapa yang menulis. Karena itu kita bisa baca di dalam Yeremia pasal yang ke-36. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat di pasal yang ke-36 dalam kitab Yeremia, maka kita akan melihat bahwa setelah 20 tahun khotbahnya di Yerusalem, setelah 20 tahun Yeremia berkhotbah di Yerusalem, Tuhan itu memanggil dia untuk mengumpulkan seluruh perkataannya, seluruh khotbahnya, seluruh yang ia sudah sampaikan ke dalam bentuk tulisan. Jadi seluruh yang ada di dalam kitab Yeremia ini, seluruh khotbahnya daripada Yeremia, itu kemudian dijadikan tulisan, ke dalam bentuk tulisan, dan Yeremia itu mempekerjakan sekretaris, kalau zaman sekarang namanya sekretaris gitu ya, yang nulis semuanya ini. Khotbahnya si Yeremia kepada Israel, dan si sekretarisnya ini namanya Baruk. Ini ada di dalam pasal ke-36 kalau Bapak Ibu Saudara nanti baca ya. Namanya Baruk, dan Baruk ini yang menuliskan dan menghubungkan semuanya. Jadi apa yang diomongin oleh Yeremia, dia tuliskan di dalam bentuk tulisan dan dia hubungkan semua dan jadi sebuah kesatuan kitab yang kita sekarang kenal namanya Yeremia. Jadi penulisannya pastinya dari sumbernya dari kisah hidupnya Yeremia sendiri dan seluruh isi hati Tuhan yang disampaikan oleh Yeremia kepada Israel dan dirangkumkan oleh Baruk, gitu ya, namanya Baruk. Nah, Bapak Ibu Saudara, Yeremia sendiri itu kalau kita lihat di dalam bahasa Ibrani, satu nama yang menarik sebenarnya. Kalau sekedar informasi, Bapak Ibu Saudara melihat bahasa Ibrani itu semuanya terdiri dari konsonan. Berbeda dengan bahasa kita ya. Kalau kita kan konsonan plus vokal biasanya gitu ya. Ada konsonan, biasanya ada juga huruf vokal. Nah, kalau di dalam bahasa Ibrani biasanya hanya berisi huruf-huruf konsonan. Nah, biasanya kalau ada huruf vokal itu sudah ditambahkan gitu ya. Nah, Yeremia itu berasal dari kata Yermaya, gitu ya. Itu artinya adalah Tuhan menemukan. Bukan hanya Tuhan menemukan, arti yang lainnya juga Tuhan itu menurunkan dan Tuhan itu juga meninggikan. Ini menarik ya. Jadi dari nama Yeremia ini nanti, Yermaya ini, kita akan melihat ini satu message Tuhan yang begitu dalam sekali ditujukan kepada Israel, yaitu berfokus kembali kepada Lord, Tuhan. Tuhan yang apa? Tuhan yang menemukan, Tuhan yang nanti akan menurunkan, dan Tuhan yang akan meninggikan. The Lord exalt, gitu ya. Kita akan menemukan ini banyak sekali di dalam kitab Yeremia nanti, message ini, pesan ini. Nah, Yeremia sendiri juga sering disebut sebagai a weeping prophet. Kalau bahasa Indonesianya, ini nabi yang suka menangis. Menarik ya, kita belum pernah lihat kan nabi yang melan, nabi yang suka menangis. Nah, Yeremia ini disebut sebagai nabi, atau kalau zaman sekarang hamba Tuhan yang suka nangis, a weeping prophet.
Kita bisa lihat di Yeremia 9 ayat pertama, di dalam Yeremia 13 ayat yang ke-17. Nanti Bapak Ibu Saudara akan melihat banyak sekali ungkapan-ungkapan di dalam kitab Yeremia itu yang mengungkapkan bahwa Yeremia itu suka nangis. Ia orang yang melan sekali. Dia orang yang cepat sekali mengeluarkan air mata. Sehingga dia disebut a weeping prophet. Nabi yang menangis. Kenapa menangis? Nanti kita akan belajar bersama. Bapak Ibu Saudara, sedikit biografi tentang Yeremia. Siapa ini Yeremia? Kita akan sebenarnya sangat mudah menemukannya di awal-awal pasal daripada kitab Yeremia ini sendiri. Kalau kita baca kitab Yeremia di pasal yang pertama, kita akan sedikit terbukakan biografi daripada Yeremia sebenarnya. Kalau kita melihat di pasal yang pertama dari kitab Yeremia, Yeremia itu ternyata berasal atau lahir dari sebuah kota kecil atau desa yang namanya Anatot di tanah Benyamin, ya. Nah, Anatot ini sendiri, desa namanya Anatot, ini daerah Anatot ini, itu berada di utara Yerusalem. Jadi dia ada di utara Yerusalem dan kurang lebih 5 km jauhnya dari Yerusalem. 5 kilo. Ya, lumayan dekat, tapi juga lumayan jauh, gitu ya. Itu kita bisa lihat di pasal yang pertama, ayat yang pertama. Terus kalau kita melihat ini memang perdebatan di poin berikutnya, Yeremia lahir itu sekitar 640 BC, gitu ya. Ini memang masih banyak perdebatan di antara penafsir, tapi mari kita melihat sekitar itu lahirnya, 640-an, gitu ya. Berikutnya kita juga dapat melihat Yeremia itu berasal dari keturunan imam. Ini garis bawahi kata imam. Jadi Yeremia ini bukan orang sembarangan. Karena ia sudah dari garis keturunan imam yang ada di kotanya, yang ada di desanya waktu itu di Anatot, dan papanya itu ternyata adalah seorang imam yang bernama Hilkiah. Kalau kita melihat di pasal yang pertama, jadi Yeremia ini papanya sudah imam, dan pasti nanti Yeremia ini akan diproyeksikan jadi imam, begitu ya, biasanya gitu ya. Poin berikutnya, biografi tentang Yeremia. Yeremia ini melayani di Yehuda. Kita tahu ketika ya Salomo sudah melepaskan gitu ya, sudah masa Salomo lewat, Israel terbagi menjadi dua. Israel utara yang biasa kita sebut Israel, dan Israel bagian selatan yang biasanya kita sebut Yehuda. Gitu ya. Nah, Yeremia itu melayani di bagian selatan Israel yang namanya Yehuda kira-kira 40 sampai 50 tahun. Kira-kira ya, 40-50 tahun atau 627 sampai 587 BC. Itu kita bisa lihat di pasal 1 ayat yang ketiga. Kurang lebih seperti itu pelayanannya. Yeremia menjadi nabi dan melayani di 5 zaman raja. Jadi cukup lama pelayanan daripada Yeremia ini, dan Yeremia ini menjadi nabi yang melayani di masa 5 raja. Siapa saja rajanya, itu juga tertulis gitu ya, kalau Saudara lihat di zaman Raja Yosia, Yoahas, Yoyakim bin Yosia, Yoyakin, dan Sedekiah. Di zaman 5 raja ini. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara melihat atau men-search di Google, 5 raja di mana Yeremia ini melayani, zamannya, dari 5 raja itu cuma satu yang baik, gitu ya. Cuma satu yang baik, yang hidupnya lebih lurus sedikit. Yang lainnya semuanya hidupnya jahat dan melakukan apa yang tidak benar di hadapan Tuhan. Nah, cuma satu, Yosia, gitu ya, yang baik, raja. Di mana Yeremia itu pernah melayani di 5 raja. Berikutnya kita juga melihat bahwa Yeremia ini adalah nabi yang ditetapkan Tuhan menjadi nabi bagi Yehuda, gitu ya, tetapi juga bagi bangsa lain. Ini menarik. Jadi Tuhan menetapkan Yeremia itu bukan hanya untuk Yehuda, nabi untuk Yehuda, tetapi juga nabi bagi bangsa-bangsa. Jadi bukan hanya Yehuda, tapi bangsa lain pun ia menyuarakan, ia menjadi nabi bagi mereka. Dan yang lebih menarik lagi,
Yeremia itu sudah dipilih Tuhan sejak dari kandungan ibu. Wah, berarti dia, kalau kita dengar perkataan ini, kita langsung ingat ada satu orang di dalam perjanjian lama juga ya. Bapak Saudara masih ingat? Satu orang yang dari awal, dari lahirnya, dari kandungan dia sudah dipersembahkan untuk Tuhan, Simpson, gitu ya. Nah, Yeremia ini sejak dari kandungan ibu sudah dipilih Tuhan untuk jadi nabi dan sebagai pembawa pesan keadilan dan anugerah Tuhan. Itu ada di dalam pasal yang pertama ayat yang kelima. Berikutnya kita juga bisa melihat Yeremia itu pelayanannya ternyata bukan melawan orang-orang tertentu, tetapi Yeremia ternyata membawa pesan Tuhan, pesan penghukuman Tuhan itu untuk raja, pemuka-pemuka, imam, rakyat, nabi, dan hampir seluruh kalangan, gitu ya kalau kita lihat ya. Jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa kebobrokan bangsa Yehuda pada waktu itu, mulai dari yang paling pucuk tertinggi, yaitu rajanya, sampai rakyatnya, sampai pimpinan terbawah pun, itu sudah benar-benar bobrok, benar-benar berbeda dengan apa yang Tuhan mau. Sehingga Tuhan panggil Yeremia untuk menegur mereka, untuk membawa pesan Tuhan kepada mereka. Berikutnya kita juga bisa melihat bahwa Yeremia ini dipanggil waktu dia masih muda ternyata. Begitu ya. Lebih tepatnya dia sudah dipersiapkan dan memang dia sudah dari kandungan sudah dipersiapkan menjadi nabi dan Tuhan panggil dia waktu masih mudanya. Jadi Tuhan declare ulang. Tuhan panggil ulang dia, memperkuat panggilannya dia, dan sama seperti Musa, kalau kita ingat pemanggilan Musa oleh Tuhan panggil Musa, maka kita akan melihat bahwa mirip dengan Musa, Yeremia ini ternyata tidak percaya diri. Ia pemalu, ia inferior, lemah. Dia merasa tidak sanggup menjadi nabinya Tuhan. Itu terlihat di pasal 1 ayat yang ke-6. Dia merasa tidak pantas. Ini mirip sekali dengan Musa. Ketika Musa dipanggil Tuhan pun kita melihat bahwa Musa pun berkata, aku tidak fasih bicara Tuhan. Nah, Yeremia juga bilang, saya itu tidak bisa Tuhan. Saya tidak mampu Tuhan. Saya tidak seperti nabi-nabi lain. Jadi ada semacam inferioritas, ketidakpercayadirian dari Yeremia ketika dipanggil Tuhan. Dan sangat mungkin itu karena dia masih muda. Dia masih sangat muda waktu itu, berumur kurang lebih 20 tahunan. Dan Tuhan percayakan dia menjadi pembawa pesannya Tuhan kepada satu negara, gitu ya, satu suku yang namanya Yehuda. Charles Fernberg, ini salah satu teolog, itu mendeskripsikan Yeremia ini mirip dengan Tuhan Yesus. Nanti saya akan jelaskan kenapa disebut mirip dengan Tuhan Yesus. Karena ada beberapa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Yeremia, nanti kalau Bapak Ibu Saudara baca di dalam kitab Yeremia, itu yang mirip dengan Tuhan Yesus. Salah satunya itu ketika ia menyucikan bait Allah nanti. Jadi di dalam Yeremia pasal yang ke-7, nanti kita akan menemukan Yeremia ini pergi ke bait suci, dan di situ ia berkhotbah dan menegur orang-orang yang di bait suci yang sudah berbeda pengajarannya, yang sudah berbeda tingkah lakunya, yang sudah berbeda seperti apa yang Tuhan mau. Mereka sudah tidak lagi menjadikan bait suci sebagai satu tempat yang sakral. Dan itu mirip dengan apa yang dilakukan Tuhan Yesus ketika ia hadir di dalam dunia. Jadi banyak kemiripan daripada tindakan Yeremia ini sehingga ia disebut mirip dengan Kristus, mirip dengan Yesus Kristus. Dan kita juga tahu bahwa Yeremia ini suka menangis begitu ya di awal. Kalau kita lihat Yesus pun beberapa kali mendeskripsikan atau menggambarkan dirinya, ia menangis. Ia menangis. Berikutnya kita akan melihat tugas daripada Yeremia. Kalau kita baca di pasal pertama ayat yang ke-10, kita akan menemukan ada
tugas spesifik yang diberikan Tuhan kepada Yeremia. Apa yang mesti dikerjain Yeremia? Ternyata Yeremia diberikan tugas itu mencabut dan merobohkan. Wah, ini negatif ya. Mencabut itu sesuatu yang tidak mengenakan. Merobohkan itu sesuatu yang tidak mengenakan. Membinasakan, wah apalagi gitu ya. Sudah mencabut, merobohkan, membinasakan, meruntuhkan. Ini semua yang harus dilakukan oleh Yeremia. Namun tidak berhenti sampai di situ saja. Tapi tugas Yeremia juga membangun dan menanam. Ini satu tindakan-tindakan nanti yang kita akan lihat. Tugas-tugas yang diberikan Yeremia ini nanti kita akan lihat di dalam keseluruhan kitab Yeremia. Ini yang terjadi. Bahwa ia memang sedang menantang atau dia sedang merobohkan banyak hal-hal, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang-orang Israel yang menyakiti hati Tuhan. Ia juga mencabut banyak hal-hal yang tidak benar di dalam kehidupan orang-orang Yehuda pada waktu itu, yang mereka tidak setia kepada Tuhan. Mereka justru melakukan tindakan-tindakan yang tidak seperti apa yang Tuhan mau. Namun, kita juga akan melihat di dalam kitab Yeremia juga nantinya dipakai Tuhan untuk membangun. Ada pesan-pesan yang membangun kembali umat. Jadi bukan hanya memberitakan pesan penghukuman, bukan hanya pesan teguran, tetapi juga kita akan melihat ada pesan-pesan harapan kepada Yehuda. Jadi menegur Yehuda karena melanggar perjanjian dengan Allah, tapi juga membawa pesan harapan kepada Yehuda. Kalau kita melihat struktur kitab daripada Yeremia, gitu ya, ini gambaran besarnya kita akan melihat di pasal yang pertama, kita akan lihat biografi dan panggilannya Yeremia. Kita sangat mudah akan melihat siapa itu Yeremia dari pasal yang pertama. Dan setelah pasal yang pertama, kita akan melihat di pasal yang kedua sampai pasal yang ke-25, ini menjadi satu atau kesatuan pasal yang berisi tentang tuduhan dan peringatan untuk bangsa Israel. Nah, apa saja dosa-dosanya mereka? Di situ ditegur, di situ disampaikan kepada Yeremia untuk bangsa-bangsa Yehuda, begitu ya. Isinya adalah Israel melanggar perjanjian Allah. Jadi penekanannya di dalam kitab Yeremia itu, Israel itu sudah tidak setia. Mereka melakukan pemujaan terhadap Allah lain. Yeremia memberikan bentuknya itu seperti berzina. Jadi tidak setia kepada Allah, mereka berzina dengan Allah lain. Mereka melakukan tindakan yang memalukan dan menjadi satu kekejian di mata Tuhan karena mereka memuja Allah lain. Juga kita akan melihat isi daripada pasal 2-25 itu tuduhan terhadap pemimpin Israel. Bapak Saudara, saya sempat tergelitik waktu melihat ini. Orang-orang yang seharusnya mengayomi rakyat, orang-orang yang menjadi pemimpin yang harusnya mensejahterakan rakyat, tapi justru orang-orang itu yang melakukan ketidakadilan sosial. Ini unik. Itu yang terjadi, Bapak Ibu Saudara, pada waktu itu. Dan Yeremia keras sekali menegur mereka, para pemimpin-pemimpin. Justru mereka yang melakukan tindakan-tindakan ketidakadilan sosial itu. Dan itu dilakukan oleh para janda, dan dilakukan itu kepada para janda yang sangat sebenarnya perlu dukungan daripada para pemimpin. Justru mereka yang paling ditindas, yang sudah menderita tetapi ditindas lagi pula. Dan itu kita akan melihat, dan Tuhan melalui Yeremia menegur pemimpin itu. Dan kita juga akan melihat hukuman terhadap Israel. Jadi menarik sekali sebenarnya dalam kitab Yeremia kita akan melihat bahwa sudah sampai puncaknya murka Tuhan itu. Dan Israel walaupun umat pilihan Tuhan, mereka harus mendapatkan konsekuensi daripada tindakan mereka itu dihukum. Dan yang menarik lagi adalah justru Tuhan pakai bangsa kafir untuk menghukum mereka. Mereka akan mengalami pembuangan. Dan mereka akan mengalami banyak ketidakenakan. Karena mereka akan dijajah oleh kerajaan Babel. Nah, Babel itu melambangkan piala murka Allah terhadap Israel. Sekali lagi,
Babel itu bangsa kafir. Dan memang menarik Tuhan pakai bangsa kafir untuk menghajar umat pilihan Tuhan, yaitu Israel. Dan memang Babel di dalam kitab Yeremia kita akan melihat itu sebagai lambang piala murka Allah yang sudah memuncak terhadap Israel. Di pasal yang ke-26 sampai pasal yang ke-45 kita akan melihat berisi tentang penghakiman dan harapan bagi bangsa Israel. Isinya di ayat yang ke-26 sampai 29 pasal di dalam Yeremia. Yeremia ternyata tidak disenangi oleh pemimpin-pemimpin. Yeremia ditolak, gitu ya. Ya, namanya nabi Tuhan yang mengajarkan atau membawa pesan yang tidak mengenakan biasanya tidak disukai, gitu ya. Dan memang Yeremia tugasnya menegur, memberitahukan hukuman kepada Israel, dan dia tidak disukai. Namun di dalam isi penghakiman itu menarik kalau kita lihat ada terselip pengharapan tentang masa depan Israel. Ini yang menjadikan Yeremia begitu unik sebenarnya. Kita melihat di dalam begitu banyaknya kalimat-kalimat negatif, pesan-pesan yang begitu tidak mengenakan yang disampaikan Yeremia kepada Israel, tetapi ternyata ada pesan pengharapan tentang masa depan Israel. Dan ketika setelah diceritakan pengharapan tentang masa depan Israel, di pasal yang ke-26 sampai pasal yang ke-45, kita juga akan melihat bahwa memang akan terjadi. Nubuatan Yeremia itu akan terjadi. Bahwa mereka akan dihancurkan memang. Mereka akan mengalami yang namanya pembuangan. Di pasal yang ke-46 sampai yang ke-51, kita akan melihat Tuhan itu lebih spesifik. Penghakiman dan harapan bagi bangsa-bangsa. Jadi Tuhan itu memakai Babel spesifik untuk menghakimi bangsa-bangsa di sekitar Israel. Jadi Tuhan pakai Babel, bangsa kafir, untuk menghakimi bangsa kafir, gitu ya. Jadi Tuhan pakai Babel, bangsa kafir, untuk menghakimi bangsa kafir. Mesir, Filistin, Moab, Edom, Amon, Damaskus, Hazor. Itu terlihat di dalam pasal 46 sampai 49. Setelah itu, Bapak Ibu Saudara, yang menarik, kita akan lihat di pasal 50 sampai 51, setelah Tuhan pakai Babel, kemudian Tuhan hakimi Babel, gitu ya. Jadi Tuhan pakai kerajaan Babel untuk menghajar bangsa-bangsa yang lain yang di sekitar Israel. Setelah itu Tuhan hajar Babel, gitu ya. Dan kitab Yeremia itu ditutup dengan di pasal yang ke-52 itu kita akan melihat penggenapan penghakiman. Benar-benar dibuang, gitu ya. Tetapi bukan hanya benar-benar dibuang merekanya, tetapi yang menarik, terselip janji akan pengharapan. Sekali lagi, selalu itu kita akan melihat Yeremia itu membawa pesan teguran yang tidak enak, yang tidak mengenakan, pesan yang membuat hati pilu, tetapi juga ada pesan harapan di dalam itu. Ada pesan masa depan di dalam itu. Dan yang kalau kita melihat lagi, apa maksudnya pesan harapannya di mana di pasal yang ke-52? Kita akan melihat pesan harapannya itu adalah tidak dihabiskan semuanya dari Yehuda. Ketika kita lihat Babel habiskan, gitu ya, menghajar Israel, Yehuda, membantai, menjadikan mereka orang-orang buangan, tidak sampai dihajar habis. Tetapi Tuhan sisakan satu raja dari Yehuda, yang nanti dari raja itu, yang nanti akan meneruskan keturunan Yehuda yang sampai kepada Yesus Kristus. Jadi janji pengharapan bagi Israel itu akan sampai di dalam keturunan Yehuda, yaitu Yesus Kristus sendiri. Sang pengharapan sejati bagi orang-orang pilihan Tuhan. Dan kalau kita lihat, ini mirip sekali dengan yang dituliskan di dalam kitab 2 Raja-Raja 24 ayat 18 sampai dengan 25 ayat yang ke-21. Ini mirip. Dan itu menunjukkan bahwa memang ada data sejarah yang tidak bisa dielakkan, yang memang akan terjadi.
Dan kalau kita melihat sejarah memang terjadi pembuangan. Penghancuran Yerusalem itu pernah terjadi dan itu dituliskan oleh Alkitab. Gitu ya. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, pelajaran dari kitab Yeremia kita akan melihat beberapa. Kalau kita baca nanti kitab Yeremia, saya mengencourage Bapak Ibu Saudara membaca gitu ya, kitab Yeremia. Kalau kita baca, nanti akan banyak sekali frasa kata beginilah firman Tuhan. Itu banyak sekali. Nanti Bapak Ibu Saudara baca ya, sampai 52 pasal, Saudara akan lihat banyak sekali kata beginilah firman Tuhan. Dan itu kalau kurang lebih dihitung sebanyak 150 kali dituliskan dalam kitab ini. Ini membuktikan bahwa Yeremia itu bukan ngomong atas nama dirinya sendiri. Sekali lagi, Yeremia ngomong sebagai nabinya Tuhan. Yang ngomongnya itu bukan berdasarkan maunya dia, tapi maunya Tuhan, isi hatinya Tuhan. Dan dia sedang menyatakan firman Tuhan. Dan itu kita bisa lihat baik-baik. Dan kalau kita lihat lagi lebih dalam ya Bapak Saudara, yang dia omongin itu di dalam kitab Yeremia banyak sekali negatif, begitu ya. Banyak sekali hal-hal yang negatif. Banyak sekali hal-hal yang kalau zaman sekarang bad news. Tapi Saudara, orang tidak terlalu suka dengan bad news. Gitu ya, apalagi firman Tuhan atau khotbah-khotbah yang menegur dosa, orang tidak suka. Sepanjang sejarah kita bisa melihat banyak orang yang tidak suka dengan khotbah yang seperti itu. Khotbah yang disukai orang itu khotbah yang didengar enak gitu ya. Khotbah yang bikin hati tenang, senang. Tapi khotbah yang menggelisahkan keberdosaan kita, khotbah yang menggelisahkan kita karena kita sudah lakukan sesuatu yang tidak seperti apa yang Tuhan mau, kita nggak suka. Nah, Yeremia itu mengkhotbahkan sesuatu yang tidak mengenakan bagi orang Yehuda. Tetapi ia tetap khotbahkan karena itu dari Tuhan. Karena itu dari Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita juga akan menemukan frasa banyak sekali kata kembali, atau dalam bahasa Ibrani itu pakai kata zev, gitu ya, zev. Frasa kembali ini kurang lebih 40 kali di dalam kitab Yeremia. Kita akan temukan banyak sekali. Umatku kembalilah, gitu ya. Nah, sebenarnya kata kembali ini ditekankan sekali di dalam kitab Yeremia untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa Allah itu sebenarnya menantikan Israel kembali. Bapak Saudara, apa sih definisinya bertobat sebenarnya? Bertobat itu definisinya itu kembali ke arahnya Tuhan. Jadi ketika frasa kembali, zav ini, dalam bahasa Ibrani ini, itu sebenarnya mau menekankan Allah itu tunggu Israel, ayo yuk tobat, gitu ya. Ayo yuk kembali yuk. Kembali kepada Tuhan. Dan itu banyak sekali perintah ajakan untuk ayo back, ayo kembali, bertobat, kembali kepada Tuhan. Dan kalau kita melihat lagi pelajaran dari kitab Yeremia, setiap berita teguran atau penghakiman yang disampaikan Yeremia kepada Israel, maka tidak berhenti sampai di penghakiman saja. Kita akan lihat pasti disertai dengan ada berita anugerah. Ini loh yang menjadi keunikannya Yeremia. Setiap kali dia tegur keberdosaan daripada Yehuda. Namun dia cuma bukan tegur saja, tetapi ia juga menyampaikan, ayo, masih ada harapan. Ayo kembali kepada Tuhan. Allah itu pengasih dan panjang sabar. Dari pelajaran dari kitab Yeremia kita akan melihat, kita itu punya Tuhan yang sayang banget. Gitu ya. Saya bisa katakan, Tuhan itu sayang banget sama manusia. Tuhan itu sayang banget sama Yehuda. Dan Tuhan itu sabar sekali sama Yehuda. Kalau Bapak Saudara melihat ya, Tuhan itu sabar sekali terhadap tindakan-tindakan mereka yang menyakiti hati Tuhan. Kalau Bapak Saudara melihat kitab Yeremia nanti, banyak sekali tindakan-tindakan daripada umat Allah ini yang benar-benar keterlaluan. Saya katakan keterlaluan. Mereka benar-benar keterlaluan. Tetapi kita akan melihat Tuhan itu sabar sekali.
Tetapi Bapak Ibu Saudara mesti ingat baik-baik. Allah itu memang sayang banget sama manusia, gitu ya. Allah sayang banget sama umat pilihannya. Allah juga sabar sekali. Tetapi itu bukan berarti Allah tidak menghajar umatnya. Bukan berarti Tuhan tidak hajar umatnya. Kalau itu umat sudah keterlaluan, gitu ya. Jadi kita memang punya Tuhan yang sayang, Tuhan yang sabar. Ya, tapi itu bukan berarti Tuhan tidak akan hajar kita. Umatnya terlalu keterlaluan di hadapan Tuhan. Dan akhirnya Tuhan hajar mereka dengan memakai bangsa kafir. Ini uniknya. Tuhan pakai bangsa kafir hajar umat pilihan Tuhan. Untuk mereka kembali. Zaf. Kembali kepada Tuhan. Bertobat kepada Dia. Ini yang akan kita lihat di sepanjang kitab Yeremia nanti kalau kita baca, Bapak Ibu Saudara. Dan saya sekali lagi encourage Bapak Ibu Saudara untuk, ayo mari kita baca. Dan kita akan temukan ini. Kita akan melihat bahwa apa yang disampaikan Yeremia ini kepada umat pilihan Tuhan yang benar-benar keterlaluan ini. Itu benar-benar bikin kita itu jadi harusnya lebih aware terhadap dosa. Aware, lebih benar-benar tahu apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Kira